Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan penuh, yaitu bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai pada penghujung insyaallah besok kita akan melaksanakan sholat Id bersama-sama. Namun ada sebagian ormas yang melaksanakan terlebih dahulu. Kalau di kalangan Nahdlatul Ulama, terutamanya di Indonesia, sepakat dari pusat, yaitu sama dengan pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, yaitu untuk menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Untuk Muhammadiyah, insya Allah sudah melaksanakan sholat Id karena sepakat, yaitu jatuhnya 1 Syawal, yaitu jatuh pada hari Jumat, yaitu hari sekarang. Nah, perbedaan ini sudah biasa, ya. Perbedaan ini sudah biasa. Yang salah itu yang tidak ikut kedua-duanya dan melaksanakan sholat Id 1 bulan lagi, itu yang keliru. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebelum Ramadan ulama menganjurkan untuk selalu senantiasa berdoa sebagaimana doanya yang sangat begitu viral. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkati kami, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong sampaikan nyawa kami, ajal kami, nafas kami untuk memohon ampun, memohon ridhamu pada bulan Ramadan. Ulama berpendapat, kenapa kok di bulan Ramadan di dalam doa tersebut kita tidak meminta keberkahan? Karena keberkahan tersebut sudah terbuka penuh di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan barokah. Karenanya tidak perlu minta barokah lagi. Marilah kita bersyukur dengan telepon alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan rahmat dan insyaallah besok kita akan bahagia menyambut hari raya Idul Fitri bagi yang berpuasa. Pun demikian yang tidak berpuasa terserah mau melaksanakan sholat Id. Kenapa? Karena ulama beda pendapat. Kalau kalangan mazhab Hanafiyah itu mengatakan bahwa terkait dengan sholat Id itu adalah fardu. Kemudian ulama lain berpendapat terkait dengan, di sini ulama mazhab Hanabilah berpendapat bahwa hukum daripada sholat Id adalah fardu kifayah, sedangkan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat Id itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Kemudian ini perbedaan pendapat ulama saja. Yang salah adalah orang yang mengatakan sholat Id itu haram. Ya, memang betul haram bagi orang yang haid. Baik. Kemudian kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad tetap kita haturkan kepada sang reformasi dunia Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapat rahmat dan ridha Allah beserta syafaat dari beliau, dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ingin saya memberikan sedikit ilmu terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan pada hari raya Id. Baik, ada 2 puasa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang berpuasa pada 2 hari. Apa 2 hari tersebut? Yaitu yaumil fitri wa yaumin nahri. Pertama, yaumil fitri yaitu salat Id, Idul Fitri. Yang kedua, wa yaumin nahri, yaitu apa?
Idul Adha. Kenapa kok di sini nahri? Karena nahri itu diambil dari kata nahar. Makanya inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, yaitu kurban. Salat Idul Kurban atau yang kita kenal dengan Idul Adha. Itu berpuasa dilarang. Teman-teman, jangan mentang-mentang saya kuat untuk puasa, saya kuat walaupun di hari raya banyak godaan, saya kuat untuk berpuasa. Nah, jangan mengatakan seperti itu. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun kuat, banyak godaan sate, makanan-makanan yang lainnya, rendang, keju, makanan-makanan pemanis lainnya, ya, walaupun tidak semanis dia, itu dilarang kita untuk melaksanakan puasa karena ini hadisnya sahih. Jadi tidak boleh walaupun kuat. Nah, terkait dengan sunnahnya, kalau di Idul Fitri kita itu disunnahkan makan setelah melakukan sholat. Kalau di Idul Adha kita disunnahkan untuk makan setelah melakukan sholat Id. Tapi di Idul Fitri itu Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, Nabi Muhammad SAW itu makan kurma dan kurmanya ganjil. Ya, jadi disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Id. Beda dengan sholat Idul Fitri, beda dengan sholat Idul Adha. Itu sunnahnya makan setelah melaksanakan sholat Id, Idul Adha. Baik. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan amalan-amalan yang harus dilakukan pada Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Fokus pada Idul Fitri, bahwa yang pertama kita disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, memakai pakaian yang bagus, mandi terlebih dahulu, sunnah. Ya, yang bersih, pakai sampo, merek apapun sampunya. Sabunnya merek apapun, sikat, siwak, ya, merek apapun, odolnya. Terserah. Yang penting odol sih sebetulnya merek, ya. Pasta giginya merek apa saja bebas, nggak ada tuntutan. Yang penting bersih, mandi, hadus, ya, itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya makan, ya, sudah saya sampaikan. Yang kedua itu makan sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, ya, makan terlebih dahulu. Di Idul Fitri sunnahnya terutamanya makan kurma, karena yang Nabi contohkan itu riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW itu makan kurma sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, Idul Fitri. Kemudian memperbanyak takbir, baik berangkat maupun pulangnya pada hari itu memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ila akhirih. Ya, memperbanyak takbir. Kemudian yang selanjutnya saya coba persingkat adalah berhias dan merapikan diri di hari raya. Ya, berhias artinya menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Bagi yang punya pakaian yang bagus, yang tidak mempunyai pakaian baru silahkan pakai pakaian-pakaian yang lama, karena ini perkara sunnah. Ya, perkara sunnah. Jadi terutamanya memakai pakaian yang putih, yang intinya baru, ya, pakaian bukan baru sih, yang intinya bagus. Walaupun baru, kalau nggak bagus kan sama aja. Yang intinya pakaian-pakaian yang bagus kenakan, ya, pakai minyak, berhias, pakai surban, imamah, itu sunnah berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Karena ada hadis yang cukup viral bahwa laisal Id liman libisal jadid, innamal Id liman ta'atuhu tazid. Bahwa hari raya itu bukan diukur dari libisal jadid, bukan diukur dari baju baru, tapi esensi Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri yang sebenarnya adalah orang yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perubahan sebelum dan setelah Ramadan, itu ada perubahan. Jadi ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah, sebetulnya ini banyak tapi saya ambil poin pokoknya saja. Di sini yang terakhir adalah pergi menuju tempat sholat dan kembali ke rumah dengan jalan yang berbeda. Jadi nih, misalnya ada jalan, masjidnya di sini,
Yang berangkatnya, awal berangkatnya lewat sini, lewat sebelah kiri, kalau di sini kiri, ya kiri. Kalau bisa pulangnya lewat jalur kanan, lewat jalan yang berbeda. Jadi itu sunnah, ya. Tidak lewat di jalan yang sama antara berangkat dan pulangnya. Berangkatnya lewat jalan A misalnya, yang ketika pulang lewat jalur B, lewat jalan B. Itu disunnahkan, ya. Disunnahkan juga untuk selalu senantiasa silaturahim antara kerabat, sahabat, keluarga, silaturahim. Kalau dulu waktu saya kecil silaturahminya itu betul-betul silaturahim. Jadi pergi ke rumah nenek itu bertemu. Sekarang lewat video call, ya, lewat video call kalau sekarang. Jadi kesan baiknya, harmoninya itu agak berkurang kalau sekarang. Kalau dulu betul-betul bertemu dan berbicara, bertatap langsung, jabaran tangan. Ya, kalau sekarang lewat video call. Bahkan ya ketika silaturahim pun, ketika ada teman di samping, keluarga di samping, itu terkadang nggak berbicara yang ada di samping dengan yang ada di sampingnya, berbicara dengan yang ada di sampingnya. Jadi mari maksimalkan betul terkait dengan Id yang sekarang. Mungkin kalau Idul Fitri atau Idul Adha sebelumnya kita kurang maksimal, dan mari kita maksimalkan di Idul Fitri yang sekarang. Perlu diketahui bahwa salah satu sunnahnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari raya Idul Fitri wal adha ilal musalla, dan sebelum melaksanakan salat sunat Id Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat duha. Wal adha ilal musalla, dan salat duha terlebih dahulu, baru fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, bahwa setelahnya Rasulullah SAW itu melaksanakan salat, ya, memulainya dengan salat, yaitu salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Maaf teman-teman, saya coba menyesuaikan sekarang karena suara saya agak serat, ya, agak serat suara saya. Makanya saya agak berteriak sedikit, ya, karena suara saya agak serat. Jadi itu ya terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu hal-hal perkara-perkara sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Ya, bagi yang telah melaksanakan Idul Fitri, yang melaksanakan hari ini yaitu hari Jumat, mungkin telah mengamalkan hal-hal baik ini. Jadi yang belum melaksanakan Idul Fitri, mari kita maksimalkan terhadap apa yang saya sampaikan ini, dan insya Allah terkait dengan hadis-hadis yang ada di sini semuanya sahih. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi yang selanjutnya. Kami akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan bulan Syawal, amalan-amalan atau keutamaan dan teknis puasa 6 hari di bulan Syawal, atau amalan-amalan supaya tetap kita istiqomah, baik baca Al-Qur'annya, salatnya yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan tetap istiqomah. Insyaallah kami akan sampaikan di episode yang selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Saya menyampaikan ini bukan semata-mata saya ingin menyampaikan keseluruhnya, artinya saya menasihati menyampaikan ini, saya menyampaikan kepada diri saya pribadi terlebih utama, dan menyampaikan kepada orang-orang, ya, karena hadisnya umum, ballighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Artinya kalau kita mengetahui sesuatu, sampaikan kepada orang lain, karena dengan menyampaikan hal tersebut, hal baik tersebut, Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak terhadap kita. Makanya qul khairan, sampaikan yang baik-baik, mengatakan yang baik-baik. Ya, saya juga belajar lebih baik, ya, belajar menyampaikan yang baik-baik. Karenanya jika ada kekeliruan yang melekat kepada saya mohon nasihatnya, baik perkataan, perilaku ataupun sikap yang lainnya. Mari kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bahwa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan ketakwaan, untuk saling menolong di dalam ketakwaan dan kebaikan,
dan jangan saling tolong menolong di itsmi wal udwan, perkara dosa dan keburukan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan barakah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan hari raya Idul Fitri. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.